Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMP Negeri 2 Karangpucung. Kami datang lagi dengan narasumber yang berbeda tentunya untuk hari ini yang kita tunggu-tunggu nih. Kemarin kan kita sudah mereview ya tentang bagaimana kesannya dari siswa-siswa SMP Negeri 2 Karangpucung tentang sekolah di sini. Kita kedatangan narasumber dari panitia penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 2 Karangpucung tahun pelajaran 2021-2022 dengan Pak Singgih Wikuyono. Ya. Pak Singgih, ya, ini saya mau tanya-tanya nih, gimana sih persiapannya untuk PPDB? Untuk sementara ini persiapannya sudah seberapa persen kira-kira? Kalau untuk persiapan PPDB untuk pembentukan panitia itu sudah dibentuk, dan kemarin juga sudah mendesain beberapa banner, brosur, dan juga tentunya ini penyosialisasian tentang PPDB itu kan ada kuotanya. Apalagi dari beberapa tahun terakhir kan kita sudah menggunakan sistem zonasi ya, dan terlebih 2 tahun ini kita masih mengalami situasi pandemi sehingga PPDB-nya berbeda dengan PPDB tahun-tahun sebelumnya. Berarti untuk sementara ini publikasi sudah berjalan ya? Sudah Berjalan. Nah, terus ini untuk kuota penerimaan atau daya tampung yang dibuka di SMP Negeri Karangpucung untuk tahun ini berapa sih? Kalau daya tampung itu kami itu sudah merencanakan 224 siswa ya, itu dibagi menjadi 7 rombongan belajar. 7 kelas ya? 7 kelas, iya betul. 7 kelas. Terus untuk tadi Bapak ini ya menjabarkan bahwa ada sistem zonasi ya? Ya, sistem zonasi. Itu untuk presentasinya atau 100% zonasi atau ada presentasinya? Untuk PPDB ini jalur zonasi masih 50% ya, masih mendominasi. Iya. Sisanya itu ada afirmasi sebanyak 15%. Jadi afirmasi ini untuk peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar atau PKH ya. Sisanya ada juga 5% itu jalur perpindahan orang tua. Misalnya orang tua yang guru TNI atau Polri atau tenaga kesehatan ya, dari luar tugas misalnya kesini. Dari Banyumas atau dari luar Jawa Tengah atau bahkan luar pulau ya, itu bisa. Itu ada beberapa persyaratannya. Iya. Dan yang satu lagi 30% ini untuk yang peserta didik yang menggunakan jalur prestasi terakhir. Jadi jalur prestasi itu mengutamakan peserta didik yang NPA atau nilai penghitungan akhir itu dari 5 semester terakhir di SD, di SD atau MI ya. Dan ditambah yang memiliki piagam kejuaraan. Paling singkat itu 6 bulan dan paling lama 3 tahun. Untuk piagam kejuaraan yang diperoleh siswanya itu paling singkat 6 bulan dan paling lama itu 3 tahun. Berarti dari kelas 4 SD ya? Iya, betul. Terus kalau yang nilai rapotnya 5 semester terakhir itu juga berarti dari semester 5 sampai semester 10? Betul. Ya, dari kelas 4 sampai kelas 6. Ya. Dan ini Mbak, untuk yang manggilnya Mbak jadi nggak apa-apa ya. Iya. Untuk nilai untuk yang prestasi ya, untuk prestasi itu kejuaraannya itu ada beberapa tingkat. Jadi ada tingkat internasional, tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Itu nanti ada perhitungannya sendiri, ada poin-poinnya sendiri. Kalau untuk tingkat internasional dan tingkat nasional, juara 1, 2, dan 3 itu mendapatkan nilai sempurna atau otomatis diterima di sekolah sini. Oh, ini jadi ada nilai plus nih untuk adik-adik kelas 6 yang memiliki kejuaraan di tingkat nasional atau internasional. Langsung otomatis bisa masuk ke sekolah sini. Iya. Dan untuk yang tingkat provinsi kabupaten itu nanti ada beberapa perhitungan poinnya. Nah, itu tadi yang untuk tingkat nasional dan internasional. Nah, kalau yang
misal punya kejuaraan di tingkat provinsi gitu gimana? Kalau provinsi ini untuk juara satu ya, itu ada dibagi dua, ada perorangan, ada beregu. Oh, Kalau berbeda. kalau yang perorangan itu mendapatkan nilai tambahan 40 untuk juara satu, sedangkan beregu itu 30. Juara duanya 35 yang untuk perorangan dan yang beregu 25, sedangkan juara tiga perorangan 30 poin tambahannya dan untuk yang beregu 20 poin. Itu untuk yang tingkat provinsi. Kabupaten beda lagi, Mbak. Kalau kabupaten untuk yang perorangan, juara satu itu mendapatkan nilai tambahan 20 untuk yang perorangan. Untuk yang juara duanya 15, sedangkan juara tiganya mendapat nilai tambahan 10. Untuk yang beregu, juara satunya 15, juara duanya 12,5 dan juara tiganya 7,5. Dan yang terakhir ada tingkat kecamatan. Kecamatan juga masih bisa Bisa, diperhitungkan. kecamatan bisa. Misalnya adik-adik yang memiliki prestasi misalnya Popda ya di tingkat kecamatan, itu bisa digunakan untuk mendaftar di SMP nantinya ya. Untuk yang juara satu kecamatan mendapat nilai tambahan itu 10 poin untuk yang perorangan. Juara duanya 7,5 dan juara tiganya mendapatkan nilai poin tambahan 5. Sedangkan untuk yang beregu, juara satunya poin tambahnya 7,5, juara duanya 5 dan juara tiganya 2,5, seperti itu. Jadi nanti poin-poin itu dijadikan satu dengan nilai rapor yang tadi itu. Menjadi poin tambahan. Untuk yang jalur prestasi. Dan apabila jalur prestasi ini tidak terpenuhi, itu bisa nanti diisi oleh jalur zonasi. Oh gitu. Setelah jalur zonasi atau bisa juga menggunakan jalur afirmasi. Jadi misal kan tadi 30% ya, maksimal 30%. Berarti kalau misal kurang dari 30% bisa masuk ke jalur yang lain. Ya, jadi dimasukkan dengan jalur yang zonasi. Seperti itu. Terus nih untuk jadwalnya penerimaan peserta didik baru itu dimulai kapan, pembukaan pendaftarannya atau jadwal apa segala macam? Ya. Untuk jadwal penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 itu dimulai bulan Juni. Jadi untuk pendaftarannya itu tanggal 21, 22 dan 23. 3 hari, 21 sampai 23. Ya, jadi nanti adik-adik untuk yang adik-adik dari SD atau MI ketika mau mendaftar itu adik-adik harus betul-betul memperhitungkan, jangan sampai salah zonasi, memilih ada jalur, jangan sampai memilih jalur ya. Ada zonasi, ada prestasi, ada afirmasi dan perpindahan orang tua. Jangan sampai terjadi misalnya seperti ini kasus nyata. Jadi pada saat itu anak memiliki nilai rapor yang rata-rata rapor itu ya NPA itu nilai penghitungan akhir yang besar, ditambah dia memiliki piagam tingkat Popda pada saat itu, dia rumahnya cukup jauh dari sekolah tuh pilihannya ya. Tetapi dia daftarnya masuknya jalur zonasi. Jadi kalah dengan yang lain yang lebih dekat rumahnya. Betul. Padahal kalau dia mendaftar di jalur prestasi kemungkinan besar bisa diterima karena dia nilai rapotnya bagus dan juga memiliki nilai tambahan dari prestasi non akademik. Jadi adik-adik nanti ketika misalnya mau mendaftar, adik-adik harus betul-betul teliti. Adik-adik mau masuk mana, misalnya karena rumahnya dekat, adik-adik bisa masuk jalur zonasi. Atau misalnya yang rumahnya jauh tetapi memiliki KIP, adik-adik bisa menggunakan jalur afirmasi. Bisa juga menggunakan jalur prestasi bagi yang memiliki nilai rata-rata cukup ya untuk mendaftar dan memiliki seperti tadi tambahan dari piagam-piagam perlombaan yang non akademik seperti itu. Bisa juga yang akademik, misalnya lomba cerdas cermat itu kan akademik ya, betul. Olimpiade bisa ya. Terus ini tadi jadwal pendaftarannya. Ya, tanggal 21, 22 dan 23. Terus nanti setelah pendaftaran itu ada waktu untuk apa langsung pengumuman atau gimana? Itu tanggal 23 kan sudah terakhir ya penutupan pendaftaran. Nanti ada analisis dan pengesahan. Jadi nanti dari panitia ya menganalisis dan mengesahkan siapa saja yang diterima di SMP ini, di SMP Negeri 2 Karangpucung dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan prestasi. Dan pengumumannya itu
di tanggal yang sama. Jadi setelah analisis pengesahan pengumuman. Jadi tanggal 28 Juni. Untuk saat ini direncanakan menggunakan daring ya, masih online karena iya. kita masih di situasi yang pandemi sehingga kita harus betul-betul menghindari kerumunan sehingga untuk pengumuman dan lain-lainnya itu menggunakan online. Itu nanti kalau misal belum jelas bisa ini nggak tanya langsung ke sini atau ada media lain untuk siswa yang mau daftar di sini Ya. bisa tahu supaya bisa tahu. Itu untuk informasi lebih lengkapnya itu kami ada beberapa media sosial ya, ada Instagram, Facebook, ada YouTube. Bahkan untuk lebih jelas bisa juga menghubungi WA ya. Jadi nanti ada beberapa nomor WA. Oh, dicantumkan nomor WA juga Betul, untuk untuk bisa langsung bisa bertanya. langsung bertanya misalnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan pendaftaran seperti itu. Oh, itu setelah Iya. ada pengumuman daftar ulangnya tanggal Ya, berapa? tanggal 29 dan 30 Juni. 30 Juni. Kemudian nanti pertama masuk Tanggal 12, 13 dan 14 Juli. 14 Juli. Ya. Itu nanti langsung tatap muka atau belum ada Untuk ini belum ada pemberitahuan lebih lanjut. Kami sih berharapnya tatap muka Iya. karena sekarang juga kan penilaian akhir tahun sudah banyak nih sekolah-sekolah di Kabupaten Cilacap, sekolah SMP, SD itu sudah mulai menghadirkan siswa di sekolah untuk penilaian akhir tahun. Jadi semoga saja nanti ketika PPDB tahun ajaran baru 2021-2022 kita bisa sekolah seperti sedia kala, bisa di sekolah. Dan tentunya ini yang menjadi apa ya? Menjadi harapan kita semua kan, seperti itu. Soalnya kemarin kan saya ngobrol juga dengan siswa-siswa. Betul. Udah banyak yang kangen sekolah tatap muka katanya. Iya. Jadi kita berharap bersama semoga di tahun pelajaran baru nanti bisa tatap mukanya. Iya betul. Ya selain dari siswa, orang tua juga mungkin sudah bingung Iya. anaknya di rumah. Iya, gitu. betul. Tadi sudah dijelaskan tentang ini ya, jadwal pendaftarannya nih. Mungkin banyak yang tanya nih, pendaftarnya sudah tahu tanggal sekian tapi persyaratannya belum tahu, Pak. Persyaratannya apa saja yang mungkin karena online diupload ya berarti ya. Ya, betul, Nah, persyaratannya apa aja tuh yang harus dipersiapkan? Akta kelahiran. Oh, akta Ya. kelahiran. Bagi yang belum memiliki akta kelahiran bisa menggunakan surat keterangan lahir dari desa. Oh, bisa bikin di desa, mau di desa ya. Dan SHUS ya, surat hasil ujian sekolah. Oh ya. Itu juga harus disertakan. Seperti itu. Selain itu? Ada juga pas foto 3x4 2 lembar berwarna. Dan yang seperti tadi, apabila misalnya jalur prestasi yang memiliki piagam-piagam jangan lupa juga disertakan. Itu untuk tambahannya yang piagam-piagam itu. Iya betul. Dan juga untuk yang jalur perpindahan ini juga ada surat keterangan berdomisili ya. Untuk tambahan untuk yang jalur perpindahan orang tua. Itu menggunakan surat keterangan domisili. Ya. Bagi juga ini ada juga yang bagi santri. Ya. Bagi santri itu misalnya dia rumahnya di Banyumas, tetapi mondok di daerah dekat sekolah tujuan. Iya. Nah, itu bisa menggunakan surat keterangan bahwa dia menjadi santri di situ. Betul, itu dengan dibuktikan dengan emis. Oh, gitu. Iya. Iya. Cukup untuk ngobrolnya hari ini tentang PPDB. Semoga adik-adik kelas 6 bisa paham tentang yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Singgih ya. Terus misal masih ada pertanyaan masih belum paham tentang misal persyaratannya atau jadwalnya atau tentang mau masuk jalur apa, nanti bisa dikepoin nih ya, di medsos kita, ada di Facebook ada, Instagram ada, di YouTube juga ada. Terus nanti juga bisa kita cantumkan nomor WA juga dari panitia untuk bisa bertanya secara langsung melalui WhatsApp. Dan ada juga link pendaftaran ya. Jadi link pendaftaran itu berisi tentang informasi pendaftaran juga. Jadi adik-adik
Dan orang tua ya, orang tua siswa yang mau mendaftarkan putra-putrinya di SMP Negeri 2 Karangpucung, nanti ada informasi pendaftaran, kami bagikan linknya di beberapa brosur dan banner juga ada, bisa diakses di situ lengkap dari jadwal, dari persyaratan dan lain-lainnya seperti itu. Jadi misal masih ada yang masih ada yang belum paham, boleh bertanya, ya, boleh bertanya. Sangat diperbolehkan. Kalau Tadi ada misal- nomor WA juga. Iya, kan? ada nomor WA. Boleh bertanya langsung ke sini. Kalau misal Boleh, bisa. Yang penting kalau misalnya mau langsung datang ke sekolah, ya tadi protokol kesehatan. yang penting protokol kesehatan tetap. Betul. Berarti cukup sekian Pak untuk bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih atas waktunya sudah hadir ke sini. Sama-sama Bu Ika. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.